Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang mulia, pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shiyami Ramadan, hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila." Islam itu dibangun atas 5 hal. Syahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada ilah kecuali Allah, dan bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullahi Al-Haram jika mampu. Saudaraku yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, haji dan umrah adalah min a'malin nas, min a'malil Islam, min a'malid din, min arkanil Islam. Adalah perbuatan manusia, perbuatan dalam Islam, dan merupakan salah satu dari rukun Islam. Ada waktunya secara spesial, yaitu ayyamul hajj, kalau haji, asyurul hajj, bulan-bulan haji, dan kalau umrah bisa dilakukan kapan saja sepanjang kehidupan. Dalam rangkaian bulan Ramadan yang mulia, yang utama, yang dilipat gandakan, yang cuman beberapa saat saja, maka umrah khususnya di bulan Ramadan adalah sama atau disamakan dengan ibadah haji. Itu kemuliaan, menjadi mulia karena bulan Ramadan. Dan haji yang mabrur adalah laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tiada balasan yang setimpal kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya yang tepat, yang pas, timpang, kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan, kesuksesan di bawah surga, maka itu adalah secara otomatis. Hadis Bukhari Muslim, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang afdalul a'mal, yang paling mulia dari aktivitas dan perbuatan, maka Rasulullah menjawabnya, al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu al-hajju fi baitillahil haram, yaitu haji di Baitullahil Haram. Saudaraku yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya ketika seseorang berusaha dan mempunyai kemampuan untuk haji, maka wajib haji, wajib berumrah. Wa atimul hajja lillah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurna rukun Islamnya, dan tentu secara derajat jadi menjadi tinggi. Dia bisa naik pesawat, dia bisa berpengalaman, beda dengan yang tidak haji, tidak umrah, maka tidak nambah pengalamannya dan naik pesawatnya. Mungkin bisa naik pesawat tapi bukan untuk haji dan umrah.
Saudaraku yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadatul makhsusah, ibadah spesial, khusus waktunya, tempatnya, karena waktunya ditentukan, khususnya yang haji tadi, tempatnya haji umroh ditempatkan, tidak boleh jadi umroh jadi di suatu tempat, misalnya Pondok Gede gitu, kecuali latihan. Jadi dikhususkan tempatnya, ibadahnya, dan cara tekniknya juga orang memakai pakaian ihram dari batas miqat. Lalu orang melakukan tawaf. Tawaf itu apa? Mengelilingi, muter-muter, mengelilingi Ka'bah Baitullahil Haram 7 kali, dimulai dari Hajar al-Aswad. Di situ ada juga rukun Yamani, antara rukun Yamani dan Hajar al-Aswad 7 kali. Orang melakukan sa'i, ya, adalah berjalan antara Bukit Sofa dan Marwah 7 kali. Kemudian orang melakukan tahallul, menjadi bebas menutup ibadah itu bila itu umrah. Dan orang tentu melakukan wukuf di Arafah kalau itu haji, karena al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Lalu baru jadi kemudian tawaf 7 kali, tawaf rukun, fardu, sa'i, dan kemudian tahallul menjadi halal. Dan ada serangkaian kalau haji, ada mabit di Mina, bermalam di Mina, ada jadi lempar jumroh, sughro, wusto, dan aqabah, jumroh kecil, tengah, dan besar. Dan kemudian ada rangkaian menyembelih kurban. Saudaraku, apa rahasia semua ini? Rahasianya adalah Anda sebagai hamba tadi kudu patuh kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Rahasianya adalah bahwa jadi kalau patuh dan ibadah itu tidak boleh berbuat sendiri, ngarang sendiri, karena sudah ditentukan tempatnya di sana. Waktunya kalau haji begitu, ya kan? Kemudian ada masyairil haram, tempat-tempat yang mulia, sudah ditentukan. Bahkan seperti kayak orang main-main saja, yaitu apa? Jadi lari-lari kecil, ya, baina Safa wal Marwah. Kemudian jadi mengelilingi Ka'bah, itu juga jadi kayak jadi secara, tapi itu adalah sebuah ibadah, itu adalah kepatuhan. Memakai pakaian yang cuman 2 helai bagi laki-laki, ya, dan orang tentu bertemu dengan sejumlah perwakilan manusia yang banyak, paling banyak mungkin kalau itu muktamar atau itu perkumpulan, itu adalah banyak sekali. Dan itu adalah miniatur penggambaran bahwa nanti orang akan dikumpulkan di mahsyar, dan semuanya adalah dalam posisi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah raja di raja yang maha agung, yang maha mulia. Karenanya kemudian jadi ada juga sesuatu yang paling mulia, bahwa umroh sampai umroh, haji sampai haji, Ramadan sampai Ramadan, Jumat sampai Jumat, itu bisa mengcover dan nutupi, jadi bisa menghapus seluruh dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Karenanya inilah, jadi ketika ditelusuri, direnungi, rahasia umroh dan rahasia haji adalah meninggikan derajat manusia, memerdekakan manusia, dan menjadi manusia yang patuh, dan kemudian jadi dicintai oleh hambanya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mereka patuh, menghamba dan tunduk. Makanya mengikuti seluruh gaya cara ibadah, meskipun kayaknya adalah main-main, dan jadi boleh berbicara, semuanya boleh sambil berbicara ibadah umrah dan haji, kecuali sholat, ya. Luar biasa jamaah dimuliakan Allah. Maka alhamdulillah rabbil alamin, kita maknai itu semuanya,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.